pencegahan dan penanganan coronavirus disease atau COVID-19 di Provinsi Nusa Tenggara Timur mulai diaudit. Pembahasan kita sehubungan dengan penanganan COVID-19. Pemeriksaan atau audit ini difokuskan pada kesesuaian dan ketetapan penerima bantuan serta pemanfaatannya. Untuk diketahui, refocusing anggaran dilakukan sesuai dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional. Dalam pasal 3 ayat 1 ditegaskan bahwa pemerintah daerah diberikan kewenangan dalam memprioritaskan pengguna alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu. Selanjutnya, pelaksanaan teknis diatur melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan COVID-19 di lingkungan pemerintah daerah. Atas dasar itu, pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengambil kebijakan melakukan pergeseran anggaran di tahun 2020. Kemudian disusul dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 33 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis bantuan jaring pengaman sosial atau JPS dampak COVID-19 di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2020 dan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 219-HK-2020 tentang penerima bantuan jaring sosial dampak COVID-19 di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2020 serta Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 249-HK-2020 tentang Tim Pengawas Anggaran dalam rangka penanganan coronavirus disease 2019 di lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Guna memastikan ketetapan peruntukan dan pemanfaatan bantuan yang berasal dari hasil refocusing anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur itu, tim pemeriksa berjumlah 4 orang yang dipimpin Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dr. Andus Kanisius HMAU MSI, sesuai Surat Tugas Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor IP.798-198-ST-K-2020 melakukan pemeriksaan uji petik penerima bantuan kesehatan, bantuan sosial atau JPS, dan bantuan dampak ekonomi akibat COVID-19 di Kabupaten TTU selama 6 hari dari tanggal 30 Agustus hingga 4 September 2020. Pelaksanaan pemeriksaan diawali dengan pertemuan bersama pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten TTU, Franciscus Tilis SIP, yang didampingi oleh PLT Inspektur Kabupaten TTU. Selanjutnya tim menyampaikan maksud dan tujuan dari pemeriksaan, kemudian langsung melakukan koordinasi dan turun ke perangkat daerah hingga masyarakat untuk memastikan bantuan tersebut. Baik, terima kasih Pak Sek dan teman-teman. Kita ikut. Terima kasih Ibu. Ini akan kan di sini mungkin beda nomenklatur, tapi bahwa ada beberapa PT yang mendapat kendala untuk penanganan COVID. Ya. Jadi di sini terjadi sebuah bencana, beberapa bencana juga disediakan anggaran untuk difasilitasi ketika ada rapat atau yang ada di posko atau lain sebagainya ada, kemudian rumah sakit umum juga itu yang di rumah sakit sementara yang dikenal itu menjadi tanggung jawab umum. Kemudian di kesehatan yang jelas sampai di puskesmas sama bantuan APD. Terima kasih banyak Bapak Sekda atas nama Institut kami dan saya lagi terima kasih dah menjalankan seluruh terima dan izin dan ampun yang langsung Iya. berada kalau ada hal-hal yang
komunikasi lanjutan sehubungan dengan penugasan ini betul Bapak Ibu. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Objek pemeriksaan dan perangkat daerah yang diperiksa antara lain tim gugus tugas penanganan COVID-19 Kabupaten TTU, RSUD Keva Mananu, Rumah Sakit Leona Keva Mananu, Dinas Kesehatan serta Puskesmas, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Sosial, Badan Pemerintahan Masyarakat Desa, UPT Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta UPT Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, hingga pemerintah desa di Kabupaten TTU dan kelompok masyarakat penerima bantuan. Sudah di drop sampai ke puskesmas. Nah, polanya kami yang paling jauh, terus yang dekat, kemudian yang di tengah-tengah. Nah, kalau penanganan COVID di sini kan ada beberapa sumber dana yang kita pakai ya. Salah satu yang BPD itu sumber dana. Ya. Terus yang kalau bapak mereka rencana melihat dengan sumber APBD 1 itu tidak ada data atau ada informasi apa saja bisa langsung beroleh. Saya pikir baik, terima kasih. Ya, Pak mereka berterima kasih. Untuk bidang kesehatan, bantuan yang diperiksa antara lain meliputi APD atau alat pelindung diri lengkap, masker bedah, masker N95, rapid test, VTM atau virus transport media, sarung tangan. Langsung ya Bu ya? Ya, langsung waktu ke itu langsung kantor ya? antar ke dinas, kami yang ambil di dinas. Oh, tapi kalau di dinas benar ya? Kalau di dinas. Dinas Kesehatan Provinsi. Ularnya setelah dipakai, silahkan dijemur di panas matahari, dan ketika akan dipakai didesinfektan menggunakan hand sanitizer, silahkan digunakan kembali. Kami dari Inspektorat Provinsi dibutuhkan bantuan kesehatan sehubungan dengan penanganan COVID-19. Saya sudah dipakai Baik. dari kabupaten juga kewalahan kebagian dari Sukulanang. Mari Pak. Untuk mendengar ini, saya ke bagian formasi dari bagian formasi yang Baik. Pak, yang mungkin tulisan ini Pak. Ini khusus provinsi saja. Ya. Dalam provinsi punya habis. Tapi nanti yang kami itu ingin sampai dengan di sini. Jadi data kami korek, data kita karena tadi ada informasi bahwa ada yang sudah dipakai, ada yang belum ya. Yang senang hati memang barangnya ada sesuai. Ada satu yang dari pengirimannya itu tidak pas tinggal itu ya, lembaran penerimaannya itu. Pokoknya ada APD lengkap, ada masker aja, ada sarung tangan aja, masker N95 aja. Kan ada yang bisa pakai lengkap, ada yang pisahan, misalnya cuma dalam aja, fashion aja. Untuk bidang sosial, yakni pemeriksaan bantuan beras sebanyak 5 ton untuk lembaga penerima beras dampak bencana non-alam COVID-19, serta bantuan jaring pengaman sosial berupa uang dan beras.
Untuk bidang pertanian dan ketahanan pangan, yakni pemeriksaan bantuan benih pupuk dan pestisida yang ditujukan untuk mendukung pelaksanaan program kegiatan tanam jagung panen sapi. Ya. Kalau baru dilaporkan, kalau di hektar itu hektar itu yang batas dan Melaka dan di TPS. Nama Donus Iver, ketua kelompok Bobi. Tempat apa kok? Jagung ya. Dengan pupuk sebesar 80. Bantuan yang diterima jagung, kemudian jagungnya 15 kilo per. Ibu pendamping sini? Enggak, saya dari dinas tadi. Oh, pendamping itu dari dinas pertanian kabupaten ya? Lagi kerjain kan? Lagi aplikasi. Oh, kalau hari ini semprot, besok sudah bisa tanam. Ini Pak semprot ini hari toh? Berarti besok tanam. Oh, ini sudah tanam. Baru semprot. Yang di sana semprot dulu baru tanam. Bapak sih, kasih, oleh ya, mapuke naik kan, noe dem sabi, mau naik kan, usaha oleh, jadi oleh naik Tadi yang disampaikan oleh Bapak bahwa ini kita punya cuaca di panas sehingga debit air kita semakin berkurang. Itu Bapak minta solusinya seperti apa sehingga bisa membantu untuk terjaga dan kita hasil panen. Kesulitan air ya, dengan kondisi musim kemarau yang berkepanjangan. Saat yang sama kita tadi teman-teman bilang apa? NT juga ya, musim tanam juga dikejar oleh waktu juga. Bapak Sen, dan Vincent. Ada kendala, ada tanam Bapak belum tanam full ini. Menurut Bapak kira-kira kapan bisa selesai tanamnya? Ini juga kami baru selesai bahas dengan Bapak Kepala Desa dan di kantor desa kan ini sebenarnya mengatasi semua karena kendala ini juga sudah dibahas sama-sama di Camat dan petugas CPTN ini untuk ini tanam ini. Kendalanya pertama itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Presiden bahwa ini kendala pertama ini air. Iya, ada memang tumbuh ya, kebetulan ada tumbuhnya. Akhirnya nanti ibu sini saya dan awal kira awal saya itu tani baru dari kinuman tapet itu orang lihat bukan Apabila waktu itu kita dari dinas kabupaten kita bawa tanam di sana itu tanah terbelah dengan kamu setengah mati. Oke tahun Mei cuma saya naik kamu selesai dan air kan mulai di sana tidak bisa tanam, air tidak ada di sana. Oke, baik, itu berarti kami tetap ada keyakinan ya Bapak Ketua ya. Kita bahu membahu ya. Untuk bidang pemberdayaan masyarakat desa, pemeriksaan dilakukan terhadap kegiatan peningkatan keluarga melalui pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. Dan dananya dimanfaatkan untuk bahan asupan kepada ibu hamil atau menyusui, bayi, balita, anak PAUD, dan siswa sekolah dasar. Nah, kaitan dengan kita ini COVID-19 ya. Bumil, ibu penyusui, nah, dari dinas pemberdayaan sosial sudah. Ya. Bapak terima berapa? Yang tahap satunya Yang kedua? Finance. Leo. Oke. Untuk bidang kehutanan, bantuan yang diperiksa adalah pelaksanaan program peningkatan ekonomi masyarakat, yakni pembangunan rumah pohon,
dan MCK sebanyak 5 unit di ekowisata Oeluan. Manfaatan itu 100 hektar. Dia berada pada kawasan hutan produksi terbatas RTK 1804 kawasan hutan Laut Tundis. Jadi rencana kita ini pengembangan yang tahun kemarin itu 2 rumah pohon, 1 panggung trekking sepeda sama spot foto di bawah. Terus yang tahun ini tuh ada pengembangan flying fox 100 meter, sepeda udara 50 meter, kolam renang bertingkat sama rumah pohon 5 unit. Ditambah lapak yang tahun ini belum kita nanti. Itu listrik dengan listrik itu ada 18 tiang nanti, ambil dari kantor, di kantor itu kasih masuk meterannya 2.200, tarik ke sini 18 tiang, ada lampu semua, lampu semua, tinggal ditarik masuk ke rumah pohon. Jadi ini tahun depan dapat lagi 503 juta untuk pembangunan sapras sama rumah pohon doi. Seperti mekanisme sekian. Ya, baik. Di bidang perhubungan, di terminal tipe B Kepri Manado, bantuan yang diperiksa yakni alat semprot, cairan desinfektan, alat pelindung diri atau APD, sarung tangan medis, dan masker medis. Kenapa belum dimanfaatkan? Susu panas kau semprot belum? Hah? Ada disinfektornya dipakai. Kita memegang. Nah, ini alat semprotnya. Di atas apa? Di atas. Yang 5 sudah dipakai. Iya, sudah dipakai. Yang ini nih, yang pengukur suhu ini dicatat. Misalnya ke supir siapa, supir bis apa, atau apa, nama siapa. Nah, catat, supir bisa tahu. Dia suhu begini, waktu pas operasi atau apa. Terus esok berapa waktu lagi kah, kamu bikin jadwal, tahu gitu. Terus semprot. Nah, semprot pakai. Nah, setidaknya di kursi-kursi ini atau di ruangan pelayanannya juga boleh, silakan diatur semprot. Dengan adanya pemeriksaan atau audit yang dilakukan oleh tim Inspektorat Nusa Tenggara Timur terhadap anggaran pencegahan dan penanganan COVID-19 di Kabupaten TTU ini, diharapkan agar pelaksanaan program atau kegiatan berupa bantuan yang telah disalurkan maupun dalam tahapan penyaluran dapat secara tepat dan cepat sampai kepada masyarakat penerima bantuan sehingga bisa dimanfaatkan secara baik guna percepatan penanganan COVID-19 dan mendukung keberlanjutan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tim Media Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur melaporkan.